Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mega Dwi Yoga Pratama, dengan NIM D600-200-093, dan teman-teman saya ada 600-200-045, Sabriansyah Putrawardana dengan NIM D600-200-098, dan Muhammad Fatoni dengan NIM D600-200-134. Analisis simulasi antrian. Untuk analisis simulasi antrian sendiri dari kelompok kami menganalisis di parkiran kampus 2, yaitu parkiran teknik. Objek penelitian dari kami sendiri itu melibatkan sistem antrian sepeda motor yang keluar dari parkiran dan harus menyertakan bukti STNK atau surat tanda nomor kendaraan kepada Satpam Keamanan sebagai bukti kepemilikan kendaraan motor yang sah. Pengamatan sistem antrian parkiran di kampus 2 sendiri dilaksanakan pada hari Selasa 6 Juni 2023 pada jam 11.05 sampai pukul 11.15 untuk bisa mendapatkan 50 sampel data. Data diambil berdasarkan 3 kondisi, yaitu waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fatoni. Selanjutnya ada masalah pada sistem antrian. Terdapat 3 masalah. Yang pertama itu mengenai panjangnya antrian kendaraan bermotor saat jam-jam pulang. Yang kedua mengenai itu masih kekurangan sumber daya. Yang ketiga mengenai tempat petugas keamanan sendiri. Next. Selanjutnya berikut merupakan flowchart model konseptual dari sistem antrian. Yang pertama itu ada kedatangan mahasiswa, kemudian mahasiswa datang untuk mengantri, lalu mahasiswa menyertakan STNK kepada petugas keamanan. Untuk petugas keamanan memeriksa kesesuaian surat kendaraan bermotor, dan jika sesuai dengan nomor kendaraan bermotor tersebut, maka transaksi selesai, mahasiswa pergi. Tetapi jika dalam pengawasan atau pemeriksaan STNK terhadap kendaraan bermotor itu tidak sesuai, maka mahasiswa dapat mengisikan jurnal identitas dengan menyertakan bukti kartu tanda mahasiswa atau KTM. Next. Selanjutnya itu ada data pengambilan. Terdapat 50 sampel atau customer yang dihitung dari waktu arrival time, interval arrival time, kemudian mulai pelayanan, lama pelayanan, selesai dilayani, waktu tunggu, dan time in system. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tampilan ini. Next. Slide selanjutnya itu mengenai histogram dan dari data antrian waktu antar kedatangan. Dapat dilihat gambar sebelah kiri, itu merupakan output dari atau diagram ya. Dengan analisisnya itu berdasarkan dari hasil uji distribusi dengan menggunakan software Civit, didapatkan hasil bahwa
data waktu antar kedatangan itu paling mendekati adalah berjenis distribusi Bohr. Hal ini berdasarkan pada tabel Kolmogorov-Smirnov pada distribusi Bohr di kolom reject, yang berarti apakah ada menolak distribusi tersebut menunjukkan hasilnya itu tidak atau no. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabriansa Putrawardana. Oke, untuk selanjutnya yaitu histogram dan data antrian waktu tunggu. Bisa dilihat ini hasil histogramnya. Untuk analisisnya sendiri yaitu berdasarkan hasil uji distribusi dengan menggunakan software EasyFit, didapatkan hasil bahwa data waktu tunggu atau waiting time paling mendekati jenis distribusi log logistik. Hal ini berdasarkan pada tabel Kolmogorov-Smirnov pada distribusi log logistik di kolom reject, yang berarti apakah akan menolak distribusi tersebut, yang menunjukkan hasil no. Next. Yaitu selanjutnya histogram dan data antrian lama pelayanan. Untuk berdasarkan analisisnya sendiri, yaitu hasil uji distribusi dengan menggunakan software EasyFit, didapatkan hasil bahwa data waktu lama pelayanan atau service time mendekati jenis distribusi Wakabi. Hal ini berdasarkan pada tabel Kolmogorov-Smirnov pada distribusi Wakabi di kolom reject, yang berarti apakah akan menolak distribusi tersebut menunjukkan hasil no. Next. Selanjutnya, histogram dan data antrian waktu dalam sistem. Berdasarkan analisisnya sendiri, yaitu hasil uji distribusi dengan menggunakan software EasyFit, didapatkan hasil bahwa data waktu dalam sistem atau time in system paling mendekati jenis distribusi Bohr. Hal ini berdasarkan pada tabel Kolmogorov-Smirnov pada distribusi Bohr di kolom reject, yang berarti apakah akan menolak distribusi tersebut, menunjukkan hasil yaitu no. Next. Ya ini berikut dokumentasi untuk pengambilan data yang berada di parkiran teknik kampus 2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dani, yaitu menjelaskan tentang sistem simulasi anilogik antrian parkiran di kampus 2 teknik. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya ini saya stop share dulu. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat tampilan anilogiknya? Sudah. Oke, kalau sudah terlihat, kita coba untuk mensimulasikan sistem antrian di parkiran teknik dengan menggunakan software anilogik. Nah, software anilogik sendiri ini dipakai untuk merancang suatu sistem. Contohnya sistem yang kita buat yaitu tentang antrian di parkiran teknik. Untuk yang pertama, kita coba untuk masuk ke sekuen atau data dari kedatangan, dan ini data yang diambil yang sudah diterangkan sebelumnya. Nah, nah kita buat seperti ini aja. Untuk source atau di kedatangan, kita berikan nilai di sini yaitu 0,2. Nah, 0,2 ini diambil dari mana? Diambil dari sebuah perhitungan di parkiran teknik. Untuk skenario 1 yang diambil di Excel, yaitu pada sheet data pengamatan, teman-teman. Terus selanjutnya kita kembali ke software anilogiknya. Ketika kita sudah masukkan arrival rate yaitu 0,2 atau nilai rata-ratanya 0,2, kita coba untuk running. Oke, ini untuk runningnya apakah sudah terlihat teman-teman?
Cek, apakah udah terlihat Belum, teman-teman? Belum belum, terlihat? Belum terlihat. Coba kita share screen kembali untuk runningnya. Oke, kita coba share. Kalau ini sudah terlihat belum teman-teman? Runningnya dari Sudah, software. Oke, kalau sudah terlihat, kita coba untuk menganalisa dari running perancangan yang kita buat di AniLogic. Kita speed up saja biar mempercepat waktu. Nah, pada kolom when yaitu ditunggu sampai kapasitasnya 100 karena kita antriannya antriannya sampai 100 ini saya stop di 100 dan bisa dilihat pada running terlihat bahwa untuk wait time menggunakan wait time distribusi atau wait time distribution sebuah waktu tunggu di mana mahasiswa mengantri untuk dilayani saat keluar dari parkiran teknik itu nilai rata-ratanya yaitu 153 detik. Nah, kemudian bisa dilihat juga pada histogram untuk lebih mempermudah kita membaca rata-ratanya. Ini sebelah sini. Kemudian melanjut ke time in system. Nah, di time in system ini mahasiswa itu rata-rata dilayani berapa sih waktunya? Nah, waktunya yaitu rata-rata 164 sekon. Kemudian untuk time in system juga bisa dilihat pada histogram di bawah ini. Kemudian kita coba untuk running yang kedua. Nah, running yang kedua ini kita coba untuk arrival rate sebesar 0,25. 0,25 diambil dari skenario kedua, di mana skenario kedua ini yaitu ditambahkan 20%. Nah, untuk percobaannya, sebelumnya ini mau tanya, udah pada share screen di AniLogic belum ini tampilan dari share screen saya? Apakah sudah teman-teman? Sudah. Arrival Ya. rate-nya 0,25, benar? Ini? Benar. Oke, kalau sudah benar, terima kasih atas jawabannya. Kita coba untuk running kembali, teman-teman, untuk skenario keduanya. Apakah hasilnya berbeda perhitungan rata-rata dengan skenario pertama tadi? Kita coba untuk speed saja, biar mempersingkat waktu, kita speed 50. Oh, 150 saja, teman-teman. Kita tunggu sampai waktu antriannya 100, karena kapasitasnya 100. Oke, sedikit lagi. Oke, cukup. Nah, bisa dilihat atau dibandingkan dengan skenario sebelumnya, yaitu rata-rata wait time sebelah sini itu 128. Ternyata jika dibandingkan dengan skenario pertama, wait time atau waktu tunggu mahasiswa dalam mengantri, itu ternyata lebih cepat, teman-teman. Nah, bisa dilihat juga waktu dalam pelayanannya, yaitu jauh juga lebih cepat, yaitu 137 sekon. Cukup menghemat waktu untuk skenario kedua ini. Kemudian kita coba lagi untuk skenario 3. Kita coba untuk menggunakan running. Oke, teman-teman, kita coba untuk skenario yang ketiga, yaitu penambahan 1 stasiun kerja dan juga efektivitas ditambah 50%. Nah, data ini diambil dari data Excel pengamatan, yaitu skenario 3 ditambah dengan 50% efektivitas dan 1 stasiun kerja lagi. Apakah dari hasil di AniLogic tampilannya akan lebih efektif dan lebih efisien dalam hal ini kaitannya sama proses pelayanan mahasiswa ketika keluar dari parkiran teknik. Nah, kita coba untuk masuk ke AniLogic-nya, yaitu bisa dilihat untuk rancangan awal kita menggunakan dua opsi
yaitu yang pertama kedatangan, ada 2 jalur, yaitu bisa dilihat di Anilogik. Jalur pertama yaitu kedatangan, menunggu antrian dan proses dilayani untuk gerbang 1, dan untuk yang lain juga dibuat jalur yang sama. Nah, dengan pembuatan jalur ini tentunya akan menambah 1 stasiun kerja lagi, yaitu seperti pada gambar atau pada tampilan Anilogik ini, yaitu ada 2 bangunan. Nah, dari skenario ketiga ini, kita coba untuk memasukkan arrival rate, yaitu sesuai dengan data pengamatan kami, yaitu 0,3. Kita coba running, teman-teman. Oke, kita masuk ke hasil share screen, kemudian running. Ini. Oke. Terlihat bahwa kita cepatkan saja menjadi 50. Oke. Kita tunggu untuk waktu kedatangannya sampai 100 kapasitasnya. Oke, stop. Nah, kita asumsikan bahwa ini sudah 100. Inilah tampilan dari hasil running di skenario 3. Anjir, diulang itu nih. Oke, kita coba running. Kita speednya kecepatan 50 kali. Dan oke, kita asumsikan bahwa kapasitasnya sudah mencapai 100. Dan pada 2 jalur ini, untuk efektif dan efisien waktu yang didapat, yaitu saat waiting time ternyata waktu rata-rata yaitu 78 detik, sekitar hanya 1 menit untuk waktu tunggu, dan juga rata-rata untuk waktu dilayani yaitu 93 sekon, yaitu 1 menit lebih sedikit. Nah, dibandingkan dari kedua skenario sebelumnya, ternyata di skenario 3 ini dengan menambahkan jumlah jalur untuk proses keluar motor atau mahasiswa keluar dan dilayani, ini ternyata cukup efektif. Dengan penambahan 2 jalur dan 2 building mendapatkan nilai yang rata-ratanya jauh lebih singkat daripada 2 skenario sebelumnya. Dengan demikian, untuk rancangan yang kami buat, skenario 3 ini paling memungkinkan bisa digunakan saat untuk real sistemnya. Begitu. Oke, terima kasih Mas dan teman-teman semua. Ya, itu tadi presentasi dari hasil pengerjaan oleh kelompok 4. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.